Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, al-hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah sholat isya dan sholat tarawih mushola al-mu'min yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita bisa melakukan siam Ramadan, kita bisa melakukan qiyam Ramadan, kita bisa melakukan amal-amal soleh yang lain. Mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir. As-sabiquna yaumal qiyamah, kita akan menjadi umat pertama besok pada hari kiamat. Dados kita benjing niku cara nyang swarga dhisik dhewe. Kebalikannya, cara mlebu neraka ya dhisik dhewe. Nggih. Lajeng pertanyaanipun, kita umat yang terakhir, nggih, kita kok bisa menjadi umat yang pertama besok di hari kiamat niku sebabe napa? Nggih. Dalam sebuah kitab Muwatta, kitab ini yang mengarang adalah Imam Malik. Imam Malik menika gurune Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i niku duwe guru jenenge Imam Malik. Nggih, Imam Syafi'i duwe murid jenenge Imam Ahmad. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik menika gurune jenenge Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah duwe murid jenenge Imam Malik. Imam Malik duwe murid jenenge Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duwe murid jenenge Imam Ahmad. Niki lek disingkat namanya madhab 4, nggih. Imam Malik wonten kitabipun kitab Muwatta niku nate matur ngeten. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mara uriya a'maron nasu qablahu. Jadi kepada Nabi itu diperlihatkan tentang umur-umur umat dahulu. Ternyata wong biyen niku umure dawa-dawa. Nabi Nuh niku umure pinten? 950 tahun, Pak. Nabi Ibrahim menika duwe anak pertama niku umure 120 tahun. Cara awake dhewe 120 tahun ya wis. Nah, Bu, nggih. Jadi orang dahulu itu umurnya dawa-dawa, panjang-panjang, nggih. Maka ketika kepada Nabi, nggih, ketika Nabi itu melihat umurnya orang dahulu itu kok panjang-panjang, Nabi merasa, nggih, Nabi merasa bahwa umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi menika cendek-cendek. Yang saniki umure paling dawa pinten Mas Adi? 65, nggih. 65 apa Nabi le dawuh nggih, a'maru ummati baina sittin wa sab'in
Umur umatku itu antara 60 sampai 70 nggih. Sing sak ndure niku jarang, Pak, jarang nggih. Nah, karena umurnya itu pendek, Nabi merasa bahwa kebaikan umat Muhammad itu boten saged menyamai atau melebihi kebaikan umat-umat yang dahulu. Maka akhiripun fa'atahullahu lailatal qadri wa khairum min alfi sahrin. Allah memberikan yang namanya malam Lailatul Qadar nggih. Lailatul Qadar menika khairum min alfi sahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Lek diitung nggih, boten klentu nggih. Jadi 1 bulan nggih, malam Qadar menika, Lailatul Qadar menika lebih baik dari 1000 bulan atau 82 tahun. Jadi tiap pinten 82 atau 83 nggih. Jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar menika itu sebanding sama dengan orang yang beribadah selama 83 tahun. Cara jenengan nemoni Ramadan, nepoi Lailatul Qadar ping 10 pun pinten berarti niku? 830. Lek kita nemoni Ramadan ping 20 berarti pinten? 1600 swidak. Niku lek ping 20. Lek ping 30 jenengan hitung dhewe nggih. Jadi yang menyebabkan nggih, yang menjadi penyebab umat Muhammad itu kebaikannya bisa melebihi umat-umat yang dahulu karena Allah memberikan kepada umat Muhammad yang namanya malam Lailatul Qadar. Bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kemudian apa nggih yang mestinya kita lakukan apabila kita itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, itu dilakukan karena iman, karena mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam Lailatul Qadar, niki disingkat iktikaf, Pak. Artine nalika kita iktikaf menika ingkang kita lampahi napa, nggih. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah melakukan qiyamul lail atau melakukan qiyamul Ramadan atau melakukan sholat malam. Ada seorang sahabat yang bercerita, Nabi niku kalau di luar Ramadan, Bu, nggih. Nabi itu apabila berada di luar bulan Ramadan, dia beribadahnya itu kadang separuh malam. Pramila wonten Al-Qur'an surat Al-Muzammil menika Allah dawuh, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu awing kusminhu qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, salatlah di waktu malam, niswahu, separuhnya, awing kusminhu qalila, atau kamu kurangi sedikit. Jadi Kanjeng Nabi menika kalau di luar bulan Ramadan, nggih, ketika melakukan qiyamul lail itu kadang separuh malam, kadang seperapat malam. Sak wengi niku pinten, Pak? Cara sak wengi niku diitung 12 jam nggih. Berarti Nabi lek salat pinten, Bu? 6 jam. Kadang 6 jam, kadang 3 jam. Lek bulan Ramadan, nggih. Jadi ketika bulan Ramadan yang dilakukan Nabi itu nalika ngibadah melakukan salat niku mulai bar ngisak sampai tarawih, kanggo Pak Sadi. Tek jamaahmu nggih. Jadi mulai bar ngisak ngantos napa? Ngantos subuh nggih. Niki insyaallah yang mempraktekkan Pondok Al-Fatah Temboro. Tirose niku tarawih paling suwi, Bu, 8 jam. Mulai bar ngisak sampai sahur.
Duka lek jenengan sanggup, nggih. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kemudian ini batas minimalnya, nggih. Jadi batas minimalnya Imam Syafi'i niku nate dawuh ngeten, man shallal isya bi jama'atin fi lailatul qadri faqad akhadha bihaddihi. Barang siapa yang melakukan sholat isya dengan berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka orang itu telah mendapatkan bagian dari mencari Lailatul Qadar. Jadi minimal ngisake jamaah. Wonten sing matur man sholal isya wa subha bi jama'atin fi lailatul qadri faqad akhadha bi haddihi. Barang siapa yang melakukan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka orang itu berarti telah mendapatkan bagian dari mencari Lailatul Qadar. Makanya niki pesan kula nggih, kagem kula piyambak lan dumateng panjenengan sedaya. Ramadan yang tinggal berapa hari niki? Niki pun malam selawe nggih, sing posone dhisik. Kalau yang puasanya tanggal 19 ini malam 24. Insyaallah Ramadan tinggal 5 atau 5, 6 atau 7 nggih. Lek sani 4 berarti 6, lek sani selawe 5 nggih. Ramadan yang tinggal 5 atau 6 hari niki monggo. Kita isaknya, kita subuhnya jangan sampai tidak sholat jamaah. Terserah, teng musola monggo, teng masjid monggo. Yang penting kita berusaha melakukan sholat jamaah. Kenapa? Karena orang yang sholat jamaah subuh, orang yang sholat jamaah isya pada malam Lailatul Qadar, maka kata Kanjeng Nabi, orang itu dianggap seperti orang yang mencari Lailatul Qadar. Itu yang pertama ya. Yang nomor 2, baca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran, turunnya Al-Quran itu disebut dalam 3 ayat. Yang pertama, Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang nomor 2, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang nomor 3, dalam Quran surah Al-Dukhan ayat nomor 2, Allah dawuh inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu pada malam barokah. Itu dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Bahawi. Yang dimaksud dengan malam barokah menika malam Lailatul Qadar, Pak. Termasuk misalnya Allah dawuh aku telah turunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, pada bulan Ramadan aku telah menurunkan Al-Quran niku maksudipun tanggal 24 Ramadan, bukan tanggal 17. Jadi Al-Quran menika dari napa? Dari Lauhil Mahfuz, langit ketika 7, turun ke langit dunia atau Baitul Izzah itu secara utuh itu pada tanggal 24 Ramadan. Kemudian Al-Quran dari Baitul Izzah, langit tingkat 1 atau langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Turun pertama inggih menika pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau dari Allah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu turun secara utuh pada tanggal 24 Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah, langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Karena pada bulan Ramadan menika adalah waktu diturunkannya Al-Quran, maka kita diharapkan, kita dianjurkan supaya kita itu banyak membaca Al-Quran. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 mungkin, niki mungkin yang banyak kita lakukan. Ibu Aisyah ini ada dalam kitab Bulughul Maram, insyaallah bab i'tikaf. Bulughul Maram bab i'tikaf, dalam kitab Fikih Sunnah nggih bab i'tikaf, dalam kitab Subulus Salam nggih bab i'tikaf. Aisyah niku nate tanglet dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang seharusnya aku lakukan? Nabi dawuh, kuli
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan atau berdoalah hai Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah dosa saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi misalnya ketika jenengan iktikaf, ketika kita berdiam di masjid, iktikaf itu kan orang yang berdiam di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Mungkin yang dilakukan sholat, atau mungkin membaca Al-Quran, atau mungkin berdoa. Kalau doa yang dianjurkan Kanjeng Nabi itu adalah membaca doa yang diajarkan kepada Ibu Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita itu harus banyak-banyak melakukan ibadah, utamanya pada malam-malam Lailatul Qadar? Dalam sebuah riwayat, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid 4. Di sana ada keterangan, innaha lailatun sabiatun au tasiatun wa isrin. Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 atau pada malam 29. Memang wonten sing matur malam selikur, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 29. Datang mriki yang ditulis itu Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 dan 29. Dereng nih nggih, isih malam selawe ya nggih. Wa anna wa innal malaikata fil ardi aksara min adatil hasi. Jadi pada malam 27, pada malam Lailatul Qadar menika, jumlah malaikat di dunia itu lebih banyak daripada jumlahnya kerikil yang ada di dunia. Jangan hitung kerikil sama karya binangun pinten niku. Jadi jumlah malaikat pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang di dunia. Kemudian kenapa malaikat itu turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar? Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malaikat itu mendoakan kepada orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Makanya saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jenengan semua, monggo Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita gunakan dengan maksimal. Misalnya kita itu iktikaf setiap hari, ketinggalan kok langkung saya. Karena Nabi itu dawuh taharrau lailatul qadri fi asril awakhiri min ramadhana. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kanjeng Nabi itu beriktikaf selama 10 hari. Di tahun kematiannya, ya, di tahun kematiannya Nabi itu melakukan iktikaf itu selama 20 hari. Saya punya teman dari Medaeng, namanya Pak Pur. Dia itu pokoknya kalau sudah malam pinten, malam 21, dia sudah berangkat ke Bangil. Nanti pulangnya malam Rioyo, sanggup Mas Hadi? Pun, jadi mulai malam 21 mlebet masjid, pulangnya itu malam Rioyo. Malah di tahun kematiannya Nabi itu iktikaf itu selama 20 hari. Terhitung mulai malam 11, Bu. Malam 11 sampai malam Rioyo itu berdiam diri di masjid, wis ora nyambut gawe. Ini katanya ada satu komunitas, ya, di Surabaya. Mereka itu ketika Ramadan orang nyambut gawe, Pak, tidak bekerja, ya. Jadi Ramadan itu hanya digunakan untuk beribadah. Saya acungi jempol karena tidak semua orang bisa, ya. Itu nyatanya nggak betul saged.
Kita etika kan cuma ya lumayan dibandingin buatan gitu, nggih. Jadi monggo, jadi pada akhir Ramadan menika kita gunakan, kita maksimalkan kita di dalam melakukan amal ibadah yang terakhir. Yang terakhir kita mestinya banyak-banyak melakukan amal soleh yang lain, mungkin sedekah dan lain sebagainya. Karena ada riwayat Nabi mengatakan al amalu fi lailatul qadri was shadaqatu was sholatu was zakatu afdalu min alfi sahrin. Orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar, orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar, orang yang membayar zakat pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada orang yang beribadah selama 1000 tahun. Jadi saya ulangi lagi, Ramadan yang tinggal beberapa hari menika, maka kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan amal ibadah. Kenapa? Karena kita yang tahun ini bertemu dengan Ramadan, tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada gunanya baik dari saya sendiri, bagi saya sendiri, dan bagi jamaah sekalian. Apabila yang saya sampaikan itu benar, datangnya dari Allah. Apabila yang saya sampaikan ini salah, datangnya dari saya sendiri. Wal afu minkum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.